Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Seyeken, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, salam sehat, semangat selalu. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Senin tanggal 8 Maret tahun 2021, hari biasa pekan ketiga Prapaskah. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber belas kasih, semoga kerahiman-Mu membersihkan dan menguatkan umat-Mu. Bimbinglah kami dengan rahmat-Mu, karena tanpa Engkau kami takkan mungkin selamat. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus yang terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 4 ayat 24 sampai dengan 30. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan kita, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, para sahabat Yesus yang terkasih, sabda Tuhan tentang kisah bagaimana Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang di rumah ibadat dengan mengatakan bahwa seorang nabi tidak dihargai di tempat asalnya. Lalu Tuhan Yesus memberikan contoh dari kisah di kitab suci tentang Nabi Elia dan Nabi Elisa yang diutus bukan untuk orang Israel, meskipun saat itu orang Israel sedang kesulitan, memberikan kepada kita makna bahwa kebaikan Tuhan itu tidak hanya dibatasi oleh orang-orang tertentu saja, tetapi kebaikan Tuhan itu diberikan kepada semua orang. Hanya kadang-kadang ada yang merasa punya kebaikan Allah itu, dan orang yang di luar kelompoknya atau yang tidak sesuai dengan pemikiran mereka dikatakan berada di luar dari kebaikan Allah, lalu tidak diselamatkan. Sikap orang-orang Israel menunjukkan kesombongan bahwa mereka tahu banyak dan tahu dengan lebih detail, lebih lengkap daripada Tuhan Yesus tentang kehendak Allah. Maka ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa kebaikan Allah diberikan juga kepada orang-orang di luar Israel, mereka lalu menjadi marah karena seolah-olah mereka apa yang diyakini lalu dilawan atau dicemooh atau bahkan mungkin disangkal. Semoga kita tidak memiliki kesombongan rohani seperti itu, tetapi dengan rendah hati kita mengakui bahwa kebaikan Allah justru diberikan kepada mereka yang sangat membutuhkan, yang memang benar-benar memerlukan pertolongan. Itu artinya kepada siapapun juga, tidak terbatas dengan kelompok tertentu ataupun dengan keyakinan tertentu. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa rendah hati dan terbuka akan karya kebaikan Allah bagi siapapun juga senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.